Halo, selamat pagi teman-teman. Yeay, mantap teman-teman. Kita bertemu lagi di Putrama Forex di sini. Sekarang hari Rabu 3 Juli 2024. Yeay, mantap. Mari kita chatting teman-teman. Oke, setelah kita bahas area-area kita hari ini, nanti saya akan berusaha untuk menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya apa itu tren, seberapa penting pemahaman market structure, titik entry yang baik dan bisa dibakukan. Nanti kita bahas masalah itu setelah kita chatting ini teman-teman ya. Oke. Ya, saya sudah cek udah chatting di 24 pair dan scanning di keseluruhan pair. Ada tambahan area dan kita lihat, saya sudah tandain area-areanya. Kita lihat area kita kemarin, entry kita kemarin dan apa aja tambahannya. Oke, kemarin kita masih ada area entry di USD/JPY yang kita pertahankan. Area USD/JPY sekarang kita cancel teman-teman, kita cancel areanya karena EMA 200 sudah keluar dari area buy kita atau zone buy kita terlalu jauh, jadi ini kita cancel areanya. Bang, kita cancel. Lalu berikutnya ada di Euro Yen. Nah, Euro Yen kemarin kita bilang area ini mau saya pantau dulu. Kenapa? Karena belum terisi dengan referensi line atau EMA 200-nya, dan sekarang sudah terisi dengan referensi line-nya. Jadi sekarang valid teman-teman. Ini sudah valid areanya. Jadi mari kita ambil area ini. Ya. Oke, titik entry kita bukan ke atas. Ini kita buatan ke bawah. 90 kurangi 7 berarti 20. Bang. Oke, ini area kita di Euro Yen. Area valid kita di Euro Yen. Market sedang uptrend, sedang bullish. Maka itu kita menentukan di mana harus kita menentukan harga buy kita saat harga ini bullish. Nah, itulah pentingnya tren atau pemahaman arah tren itu penting, karena arah tren mengacu pada arah umum di mana nilai tukar mata uang bergerak selama periode waktu tertentu. Jadi ini adalah tren up. Jadi kita mengambil keputusan untuk mencari area-area untuk kita buy. Tidak bijak kalau kita sedang uptrend atau bullish kita mengambil posisi sell. Itu menurut saya keputusan yang tidak begitu menarik. Oke, ini Euro JPY. Berarti kita ini udah valid areanya. Ya. Next ada di JPY Yen. Nah, JPY Yen juga ada area menarik teman-teman. Ini ada area, kalau teman-teman cermat, di sini ada rally sangat tinggi. Terus ini banyak candle base, lalu rally ini membreak titik tertinggi di bentar. Ini adalah candle rally, ini adalah candle base, dan berikut habis base itu dia ke atas break titik tertinggi yang sebelumnya di sini. Ini ada titik tinggi sebelumnya. Ini ada pisonnya juga. Kalau kita naikkan di 4H juga ada rally base rally-nya. Ini ada pisonnya. Oke, jadi ini JPY Yen ada area menarik. Kita ambil areanya. Ya. Ini area kita di JPY Yen. Uptrend, ada bisonnya, ada referensi line-nya dekat dengan 200 dan fix sesuai dengan rule
kita ambil areanya. Sisi kiri cenderung clear. Oke, ini berita ke atas, ini sudah ke bawah. 150 kurangi 7, 80. Oke, ya ini ada kita di GBP Yen. Ya ini ada kita dan ruang profit saya ada. Saya profit TP di TP2 dan TP2 saya berada di harga ini teman-teman, harga ini. Jadi kita mempunyai profit zone yang aman. Oke, GBP Yen valid. Terus Euro CHF, kita kemarin ada di Euro CHF teman ya. Euro CHF areanya masih oke, kita pertahankan karena referensi line-nya udah keluar, tapi EMA 200-nya masih berada di dalam area buy kita. Jadi ini valid, oke, masih kita pertahankan. Next, GBCHF. Nah, GBCHF kemarin di Telegram juga ada Mas Resi ya. Resi apa Reza lah, lupa. Itu kayaknya dia tanya ini deh, ini area bisa area pantau apa enggak, dan kemarin saya nggak lupa tapi kemarin kelewatan di mata saya, jadi saya cek lagi. Ya ini sekarang area pantaunya Mas Resi sekarang sudah valid. Saya mau juga ambil area ini area valid, bisa ambil segini atau di bawahnya juga oke. Kita cek di 4 jamnya. 4 jamnya ini sampai atas. Kayaknya baterai mouse saya sudah mau habis ini. Lemot sekali. Oke, bentar teman-teman. Ya, GBCF ada area. Sekarang ini adalah area rally, ini ada base rally, ada bisonnya. Sekali lagi saya hanya entry jika ada bisonnya. Bison itu adalah memberitahu di situ adalah area demand. Ini adalah area demand dan di mana itu ada area supply. Area demandnya sekarang ada reference line-nya, jadi ini oke. Ya. Saya ambil lebar sini, saya tidak di sini tuan juga boleh, di atas juga boleh. Saya ambil lebih lebar karena kenapa ya? Kita sudah mempunyai profit zone yang oke teman-teman. Jadi selagi target profit kita masih di dalam zona profit itu masih oke teman-teman. Dan selagi market uptrend juga oke. Ya, kita berikan ke atas, kita berikan ke bawah 70, berarti ini 700. Ya, ini area kita di GBJPY. Ini TP2 saya di sini dan TP2 saya berada di profit zone area ini. Jadi masih aman areanya. Teman-teman mau ambil area lebar areanya seberapa sesuai dengan teman-teman aja. Kenapa saya indikator pisau saya tidak mengeblok semua area, karena saya ingin, karena area itu bebas teman-teman. Area teman-teman mau ambil di proximal mana atau lebar areanya berapa itu
sesuai dengan teman-teman menentukan, jadi tidak akan ditentukan. Oke, ini areanya mantap ya. Next ya, habis teman-teman. Oke, jadi kita ada beberapa entryan sekarang. Sedikit menyenangkan karena bulan kemarin kita jarang entry, sekarang banyak area tapi belum tentu areanya kejemput atau tidak. Pertama kita ada di Yuruyen teman-teman. Yuruyen areanya oke, sesuai dengan sistem trading dan rule saya. GWJPY juga oke. Euro CHF oke, dan GBP CHF semua buy teman-teman ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 area ya itu. Dan kemarin ada pertanyaan apa itu tren. Nah, teman-teman tuh harus paham tren dulu. Tren itu kan dibagi ada 3 tren kalau menurut saya teman. Saya menjelaskan dengan apa yang saya punya, pengetahuan apa yang saya punya. Jadi mungkin berbeda dengan dengan pengertian orang-orang lain, tapi ini adalah pengertian saya gitu teman. Jadi tren itu mengacu pada arah umum di mana nilai tukar mata uang bergerak selama periode waktu tertentu teman-teman. Jadi tren ini dapat berupa tren naik. Nah, ini kan tren naik yang biasanya dinamakan menjadi bullish. Dan tren turun adalah tren saat tren itu bearish. Dan ada tren sideways. Tren sideways adalah tren di saat ini kan tren bullish. Kita lihat trennya naik. Kita lihat contoh tren yang downtrend. Nah, ini contoh tren yang lagi sideways. Trennya kan bergerak di sini-sini aja. Jadi ada tren bullish, ada tren sideways, dan ada tren yang downtrend. Mana downtrend? Nah, ini adalah contoh tren yang downtrend. Gitu teman-teman. Seberapa penting pemahaman itu tren teman-teman? Ya, menurut saya itu penting teman-teman. Pemahaman tren sangat penting bagi trader karena membantu kita mengambil keputusan tentang kapan harus membeli dan menjual teman-teman. Jadi kalau kita tidak paham arah tren ya berat. Sebenarnya kita harus tahu dulu tren itu naik. Setelah kita tahu ini tren bullish, itu akan memudahkan kita di mana kita harus mencari harga, menentukan kapan kita mau beli dan kapan kita mau jual. Jadi kalau tren itu sudah bullish dan patokan atau alat bantu untuk membakukan itu, kalau itu uptrend saya menggunakan 4 EMA, yaitu EMA 200, 100, 50 sama 20. Kalau harga itu di atas EMA 200 dan semua para EMA itu di EMA 200, saya akan membakukan itu menjadi uptrend. Begitu sebaliknya, kalau harga itu di bawah EMA 200 dan para EMA juga di bawah EMA 200, saya akan membakukan itu menjadi seperti ini. Harga di bawah EMA 200 dan para EMA di EMA 200, saya akan membakukan itu menjadi downtrend. Oke teman-teman. Dan jika harga itu cenderung ke samping, tidak kemana-mana, nah harga itu dekat-dekat EMA 200 dan para EMA juga di dekat EMA 200, kita lihat ini kan tren terlihat sangat jelas kalau tren itu nyamping teman-teman, bukan naik bukan turun teman. Kalau naik kan jelas seperti ini kan naik, ini kan nyamping. Saya akan membakukan ini menjadi tren sideways. Saat sideways saya tidak akan melakukan hal apapun, saya tidak akan entry, langsung saya lewat teman. Saya hanya mencari harga di saat tren itu terlihat uptrend dan mencari harga di saat tren itu terlihat downtrend. Nah, gitu. Makanya saya memakai strategi supply dan demand teman, karena itu enak dipakai. Itu ya teman.
Oke, jadi itulah penjelasan apa itu tren dan seberapa penting, ya sangat penting tren itu teman-teman. Oke, kemungkinan ada pertanyaan berikutnya tentang seberapa penting pemahaman market structure titik entry yang baik dan bisa dibakukan. Mungkin itu akan saya bahas besok teman-teman. Saya akan bahas saat chatting besok, saya akan bahas itu. Jadi pertanyaan apa itu tren sekarang yang kedua akan saya bahas besok, ya buat bahan omongan saja. Gitu teman-teman ya. Ya, jadi itu penjelasan apa itu tren ya. Tren ada downtrend atau bearish, ada uptrend atau bullish, ada sideways atau tren menyamping, sideways, ranging atau konsolidasi, itu sama. Nah, intinya di sini teman-teman harus bisa menentukan kemana arah trennya dulu, harus mempunyai sistem yang baku dulu. Pertama itu bisa pakai apa? Bisa pakai EMA, bisa pakai apa? Trendline, bisa gambar-gambar gini, atau bisa apapun, banyak. Yang kalau saya memakai EMA karena itu yang banyak dipakai dan itu tidak membuat ada subjektivitas, itu akan menjadi hal yang baku. Jadi gini, semua orang kalau melihat tren seperti ini, dia akan mengatakan ini uptrend. Kenapa? Ya terlihat jelas uptrend karena harga dan para EMA di bawah EMA 200. Kalau tidak ada EMA-nya, kita hilangkan EMA-nya, dek. Nah, teman-teman gini, uptrend apa sideways, atau ada yang bisa kalau saya bilang sideways itu bisa aja teman-teman. Kenapa? Ya karena saya melihat di area ini kan sideways teman-teman. Oke, jadi itulah pentingnya untuk membuat ada satu indikator yang bisa membuat teman-teman itu berpikir baku, tidak berpikir kayaknya atau nanti salah. Itu kita harus tahu dulu kalau pakai indikator ini memudahkan kita menentukan hal-hal yang membuat kita ragu, jadi tidak ada ragu lagi. Gitu teman-teman. Ya mantap, hari ini ada 4 posisi aktif. Jadi kita ketemu lagi besok teman-teman. Sudah 17 menit, saya tidak mau panjang-panjang chattingnya karena nanti kalau panjang uploadnya lama, saya males. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok dan bye-bye.